Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan masih materi tentang relasi sudut kali ini, tentang trigonometri. Tentunya sebelum mulai seperti biasa, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng kalian. Baik, nah kita mulai ya. Jadi relasi sudut ini biasanya berhubungan dengan kuadran. Kuadran ini adalah pembagian sudut, ukuran sudut itu sendiri menjadi beberapa kelompok. Yang kita tahu pembagian kuadran ini adalah melalui melalui garis atau koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius. Jadi kalau ini kita sambungkan sebenarnya kan membentuk satu lingkaran ya. Satu lingkaran itu kan 360 derajat kan? Setengahnya 180, seperempatnya 90, 3/4-nya sampai sini 270, fullnya adalah 360. Nah, artinya ini adalah pembagian sudut di sini, di mana kuadran 1 adalah berada di antara 0 sampai 90, pi per 2 adalah 90 ya. 0 sampai 90. Kuadran 2 berada di antara 90 sampai 180. Kuadran 3 berada di antara 180 sampai 270. Kuadran keempat berada di antara 270 sampai 360. Oke, kodifikasi awal atau pengklasifikasi atau mengkelas-kelaskan awalnya adalah 0 sampai 90, kuadran 1, 90 sampai 180, kuadran 2, 180 sampai 270, kuadran 3, 270 sampai 360 adalah kuadran 3. Kuadran 4, sorry. Nah, terus gimana? Kuadran 1 semuanya negatif, semuanya positif. Artinya ketika dimasukin sin 30 ya langsung sin 0 plus 30 ya, sin 30 sama aja kan, sin 30 itu berarti setengah, nggak jadi min setengah. Begitupun cos 30, cos 30 adalah setengah akar 3, nggak jadi min setengah akar 3. Nah, ketika berada di kuadran 2, dia sin dan kosekan itu adalah positif, sisanya negatif. Berarti kalau di sini ada cos, di sini ada apa lagi? Kotangan, berarti negatif. Dan seterusnya. Dan juga ini ya, kuadran 3, tangan dan kotangan positif. Selebihnya negatif. Sin, cos, kosekan negatif. Yang kuadran 4, kosinus sama sekan. Berarti sin, tan, kotan, sama kosekan itu adalah negatif. Begitu. Terus gimana cara menghitungnya? Contoh, ada sudut, kalau 0 sampai 90 biasa ya, kita pakai yang ini kalau 0 sampai 90. Karena kalau 0 sampai 90 kita pakai yang ini yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kalau yang lebih dari 90 gimana? Kalau misalkan contoh muncul sin 120 gimana tuh? Nah, maka kita klasifikasikan dulu. 120 berada di antara mana? 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, atau 270 sampai 360. Nah, 120 kan berada di antara 90 sampai 180. Maka dia di kode atau di kuadran 2. Kuadran 2, sin dan kosekan positif. Maka kalau sin 120 berarti udah pasti positif. Saya ganti deh berarti cos 120 deh ya. Oke. Nah, kalau saya ganti soalnya cos 120, maka cos itu negatif. Nah, cara perhitungannya adalah 180 min alfa. Alfa itu dapat dari mana? Kan tadi cosnya cos 120, maka kita cari 180 dikurang berapa, yang hasilnya adalah 120. 180 dikurang berapa, yang hasilnya 120. Berapa hasilnya? 60. 180 kurang 60 kan 120 kan. Nah, kira-kira begitu.
Maka diperolehlah cos 120 sama dengan min cos, karena kuadran 2 kosinus itu positif negatif, jadi min cos berapa tadi? 3 min cos 60, ya kan? Min cos 60. Cos 60 itu seberapa? Cos 60 tuh setengah, berarti min cos 60 sama dengan min setengah gitu. Begitupun di kuadran 3, kalau saya kasih soal sin 240, maka sin 240 itu menjadi sin kita klasifikasi 240 kan berarti di 180 sampai 270 ya, berarti kuadran 3 kan dia. Maka kita klasifikasi sin, perhitungannya sin 180 tambah alfa, berarti 180 ditambah berapa yang hasilnya 240, hasilnya berapa? 60. Maka sin 240 sama dengan negatif ya, karena kuadran 3 negatif sin 60 sama dengan sin 60 itu adalah setengah akar 3, min sin 60 berarti sama dengan min setengah akar 3. Begitupun di kuadran 4, kalau saya kasih soal 330 sin 330, nah 330 sin di kuadran 4 kan ya, 270 sampai 360 kuadran 4. Kuadran 4 berarti sin itu positif negatif. Berarti perhitungannya 360 min alfa, berarti 360 kurang berapa yang hasilnya 330. 360 kurang berapa? Kurang 30. 360 kan kurang 30, 330 kan. Berarti sin 330 sama dengan negatif atau min sin 30. Min sin 30, sin 30 adalah setengah. Berarti min sin 30 sama dengan min setengah. Begitu cara perhitungannya. Nah, ini rumus tambahan ya, sudut-sudut negatif. Kalau sin min 120 sama dengan min 120. Terus kalau misalkan cos min 120 sama dengan cos 120. Ini hanya rumus tambahan saja. Sekarang kita latihan untuk menambah wawasan kita. Nah, berikut soalnya ada 3 soal. Mari kita kerjakan bersama, dimulai dari nomor 1. Oke. Baik. Nah, nomor 1 sin 300 plus cos 150. Berarti kalau bisa kita jabarkan, sin 300 itu sin 360 min 60, cos 180 min 30, cos 150 itu jadi cos 180 min 30. Kalau bingung saya jabarkan gini ya. Nah, kalau bingung saya jabarkan gini. Sin 300 sama dengan sin 300 itu kan berarti di kuadran 4, berada di antara 270 sampai 360. Maka karena kuadran 4 berarti perhitungannya 300 min alfa. Maka 360 min berapa yang hasilnya 300. 360 kurang berapa hasil 300 ya 60 kan? Berarti 360 kurang 60. Karena kuadran 4 itu adalah yang positif kosinus dan sekan, maka sinus sudah pasti negatif. Maka sin 360 min sin 300 bisa berubah menjadi min sin 60. 60 ini dapat dari sini, minnya dapat dari karena kuadran 4. Terus cos 150 karena dia kuadran 2 ya, 150 kan berarti di antara 90 dan 180. Maka dia kuadran 2, sehingga perhitungannya pun adalah 180 min alfa. Nah, alfanya kita cari berapa? 180 kurang berapa yang hasilnya 150. Hasilnya adalah 30. Sehingga 180 min 30. Nah, karena di kuadran 2 yang positif adalah sinus dan kosekan, maka kosinus adalah
negatif, maka menjadi sama dengan negatif cos 30. Begitu ya penjelasannya ya. Nah, sehingga berubah menjadi min setengah akar 3 ditambah min setengah akar 3. Positif kali negatif, negatif. Berarti positifnya bisa kita hilangin kan. Jadi min setengah akar 3, min setengah akar 3, min setengah akar 3, min lagi setengah akar 3. Berarti bertambah. Jadi min 2/2 akar 3. 2/2 itu adalah 1 min 1 akar 3. Atau bisa ditulis min akar 3 saja. Begitu jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Tan 4/6 pi. Oke, selanjutnya tan 4/6 pi. Ingat materi kemarin pi itu adalah 180. Maka 4/6 pi tinggal kita ganti pi-nya jadi 180. 4/6 kali 180. 180 bagi 6 30 ya. 30 kali 4 120. Berarti tan 4/6 pi sama dengan tan 120. 120 berada di kuadran 2, berada di antara 90 sampai 180. Maka perhitungannya 180 kurang alfa. Maka alfanya kita cari 180 kurang berapa? 120. Yang hasilnya 120 adalah 60. Karena kuadran 2 yang positif adalah sinus dan kosekan, maka sama dengan min tan 60. Karena yang positif hanya sin dan kosekan. Tan 60 adalah akar 3. Maka min tan 60 adalah min akar 3. Oke. Next. Nah, nomor 3 ini soalnya nilai dari kosekan 240 dan ditambah tan 330 dibagi kotangan 330. Nah, kalau kita jabarkan kosekan 240 sama dengan kosekan 180 plus alfa, karena kuadran 3 ya. Kuadran 3, benar gak? Kan 240 berada di antara 180 sampai 270. Terus tan 330 kuadran 4, berarti perhitungannya 360 kurang alfa. Kotan 330 juga kuadran 4, berarti kotan 360 kurang alfa. Sehingga 180 plus alfa, 180 plus berapa yang hasilnya 240, maka 60 ya. 180 plus 60 kosek 180 plus 60. Tan juga gitu. 360 kurang berapa? 330. Hasilnya adalah 330, berarti tan 360 kurang 30. Begitupun kotan 330. 360 kurang 30. Nah, karena kosekan 180 plus 60 itu kuadran 3, sedangkan kuadran 3 itu adalah yang positif itu adalah tan dan kotan. Kosekan berarti negatif, maka berarti menjadi min kosekan 60. Ditambah tan juga gitu. Kuadran 4 adalah miliknya kosinus sama sekan, maka tan negatif, jadi min tan 30. Kotan juga sama, negatif, kuadran 4. Maka kosekan 60 adalah 2/3 akar 3, jadi min 2/3 akar 3 plus min 1/3 akar 3. Ini plus kali min jadi min, ya kan? Plus kali min jadi min, sehingga bisa kita tulis saja min 2/3 akar 3, min 1/3 akar 3 per min akar 3. Min 2/3 akar 3, min 1/3 akar 3 bukan habis ya. Atau bukan jadi min 1/3 akar 3, tapi malah bertambah kan? Min tambah min lagi. Berarti jadi min 3/3 akar 3 per min akar 3. Atau 3/3 itu apa? 1. Berarti sama dengan min akar 3 per min akar 3. Min akar 3 per min akar 3 sama dengan 1. Jadi jawaban nomor 3 adalah 1. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Sampai sini dulu. Kita ketemu lagi nanti. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.